Ada itu pesan Jibril lagi, wa'mal ma syi'ta. Berbuatlah sesukamu. Berbuatlah, lakukanlah apa yang kau sukai. Itu ingat, fa innaka majziyun bihi. Karena sesungguhnya engkau akan diganjar, dibalas apa yang kita lakukan. Perbuatan baik dapat pahala ganjarannya. Perbuatan tak baik dapat dosa, siksaan nanti. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa pun yang kau sukai, siapa pun yang kau senangi. Tapi ingat, suka itu, cinta dengan orang itu ada batas. Kenapa? Fa innaka mufarikuhu. Satu saat nanti engkau akan berpisah. Cinta dengan bini, cinta dengan laki, cinta dengan anak, cinta dengan segala macam. Cintailah, tapi nanti ingat cintanya tu tidak sepanjangnya tak. Ada saatnya akan kita berpisah. Kata Jibril, pesan kepada Nabi, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah Muhammad, kata Jibril, kata Nabi kita, kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada ibadah malamnya. Bukan kemuliaan orang mukmin itu terletak pada pangkatnya, pada jabatannya, pada hartanya, pada kekayaannya, pada gelarnya, enggak. Tapi terletak pada ibadah malamnya. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yusrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Masyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati, kita awali pertemuan kita malam ini terlebih dahulu dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Jemaah sekalian, hadirin yang berbahagia, keutamaan melaksanakan sholat malam. Wa qiyamul laili fihi syaraful mu'mini fid dunya wal akhirah. Melaksanakan sholat malam itu merupakan ladang kemuliaan orang mukmin di dunia dan akhirat. Kalau nak mulia dunia, mulia akhirat, nah itu rajinlah solat malam. Rawat Tabrani bi isnadin hasanin. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, berkata dia, Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Jibril
menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu ma syi'ta, apa yang kau kendaki, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau nanti akan menjadi mayit, akan menjadi bangkai. Hiduplah di dunia ini ma syi'ta, lakukanlah apa yang mau dilakukan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, nanti kamu akan menjadi bangkai, menjadi gelarnya menjadi mayit namanya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah, berbuatlah apa yang kau mahukan, apa yang kau kendaki. Fa innaka majziyun bihi, karena apa yang engkau lakukan itu akan diberikan balasannya. Berbuatlah, beramallah, karena nanti apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan itu akan mendapat balasan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka muparikuhu. Sayangilah, cintailah siapapun yang engkau sukoi. Ya, sayangilah, cintailah siapapun yang kau sukoi. Fa innaka mufariquhu, sesungguhnya nanti apa yang kau sukoi itu, apa yang kau sayang itu akan berpisah denganmu. Jadi saya suka-suka, saya cinta-cinta kita dengan orang, pada satu saat nanti kita akan juga berpisah. Itu pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah ma syi'ta, sesuka kamu. Tapi ingat, sesuka kita tu nak ingat juga, tak ada hidup tu selama dah. Fa innaka mayyitun, nanti pada gilirannya kau akan menjadi mayit. Nama tu berubah, tak ada lagi namanya Muhammad lagi, mayit. Kita kalau nyawa lah dipanggil, ditarik malaikat, ya, tak ada lagi nama Muhammad lagi. Siapa lah kalau tak percaya, kalau dia meninggal tu, yang meninggal tu Muhammad. Apa kalau kita bertanya, lah bawa ke masjid Muhammad tadi? Ada. Kita tanya apa? Jenazah Muhammad dibawa ke langgar lah. Jenazah mayit Muhammad diladu di langgar. Mana ada lagi? Pakai mayit juga. Pakai gelar pula pangkal tu mayit. Jadi kalau kita kan nanti dapat gelar tu mayit tu. Kalau S1 ya belum tahu. Tapi kalau gelar mayit tu jelas lah dapat tu. Jadi buat hiduplah ma syi'ta fa innaka mayyit. Ingat tu di ujungnya lagi ada kematian. Artinya hati-hati, berhitung dikit hidup tu. Dan sampai di saat kematian itu mengalami kerugian, penyesalan, ya. Ada itu pesan Jibril lagi, wa'mal ma syi'ta,
Berbuatlah sesukamu. Berbuatlah, lakukanlah apa yang kau sukai. Ingat, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan diganjar, dibalas apa yang kita lakukan. Perbuatan baik dapat pahala ganjarannya, perbuatan tak baik dapat dosa, siksaan nanti. Wa ahbib man syi'ta fa innaka muparikuhu, cintailah siapa pun yang kau sukai, siapa pun yang kau senangi. Tapi ingat, suka itu, cinta dengan orang itu ada batas. Kenapa? Fa innaka muparikuhu, satu saat nanti engkau akan berpisah. Cinta dengan bini, cinta dengan laki, cinta dengan anak, cinta dengan segala macam, cintailah. Tapi nanti ingat cintanya tu tidak sepanjangnya, tak. Ada saatnya akan kita berpisah. Tak kita nuluinya bisa dengan dia, atau sebaliknya, yang kita cinta itu mendahului kita. Wa'lam, kata Jibril pesan kepada Nabi, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'mini, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhu bil lail, terletak pada ibadah malamnya. Ya, ketahuilah Muhammad, kata Jibril, kata Nabi kita, kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada ibadah malamnya. Bukan kemuliaan orang mukmin itu terletak pada pangkatnya, pada jabatannya, pada hartanya, pada kekayaannya, pada gelarnya, enggak. Tapi terletak pada ibadah malamnya. Itu. Wa izzuhu istighna'u 'anin nasi, keperkasaannya seorang mukmin itu ialah tidak butuh kepada orang lain, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Koknya berserah diri kepada orang lain. Jadi sasaran kita malam ini ialah syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Jadi kalau kita ingin mulia di dunia ini, apalagi mulia di akhirat, itu rajinlah ibadah malam. Bukan dimaksud ibadah malam itu sembahyang isya. Sembahyang isya itu malamnya lah. Bukan sembahyang maghrib. Maghrib itu malam juga. Itu wajib. Jadi ada yang tak wajib tu, ya, tahajudnya, tasbihnya, tobat, solat sunat tobat, witir. Pokoknya yang dilakukan di malam hari. Ya, itu. Rawal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul laili. Ini hadis riwayat Baihaqi ini. Apa kata Nabi? Asrafu ummati, orang yang mulia daripada umatku. Siapa? Ada dua di sini disebutkan. Jadi umat aku yang mulia, pertama hamalatul Quran,
penghafal Al-Quran. Itu ya, itu yang pertama. Jadi Nabi ngakui umat aku yang mulia dari sekian banyak umat aku, yang mulia itu ialah yang hafal Al-Quran. Apa lagi hafal 30 juz. Itu yang hebat lagi. Bawah itu lagi juz 30. Iko galau yang ada hafal, kulhu ni ada hafal. Orang mati baca kulhu satu kali dah hafal juga. Jadi orang yang hafal Quran itu termasuk kategori orang yang mulia dalam Islam. Itu diakui Nabi. Kita mungkin ada masuk di situ. Kenapa? Tak ada hafal Quran 30 juz, singkap lagi juz 30. Tak jugalah. Ayat-ayat pendek bila jadilah. Mudah-mudah masuk juga ya. Tapi kecil harapan. Yang kedua, siapa lagi? Qiyamuhu, ashabul lail. Kalau hamalatul Quran, kita baca baik Quran, tak ada hafal dah ya. Umur lah sekian puluh tahun, lah kepala 7, kepala 6, tak apa hafal. Jangan nak hafal macuanya dia tukang. Nah, itu dah dapat yang kedua ini, wa ashabul lail. Siapa maksudnya ashabul lail? Qawwamul lail, pemilik malam. Maksudnya pemilik malam tu orang yang menggunakan waktu malamnya untuk ibadat. Itu namanya ashabul lail. Sikolah kita masuk. Kalau kau tadi kecil akaman, kalau kini tu nak hafal Quran, sayub. Apa dah sayub? Bentar kau baca, simak bentar kita dapat lagi. Dan tu lagi hulu hilir. Tu lagi umur lah tua. Untunglah anak-anak kita yang kecil-kecil tu bisa hafal Quran ya. Kita ambil yang kedua ini. Yang kedua kata Nabi, umat aku yang termasuk yang mulia, kelompok orang mulia, ashabul lail. Ai qawwamul lail, pemilik malam. Artinya orang yang banyak ibadahnya di malam hari. Banyak ibadah. Ada juga orang tu menjadi pemilik malam, ashabul lail, main dom. Begadang di malam, main dom tiap malam, main catur. Itu dah masuk hitungan. Jadi ashabul lail tu ibadat. Malam tu solat, baca Quran, tasbih, istighfar. Ini lagi di antara keutamaan salat malam itu. Man qama fa shalla fil lail la yakhib. Orang yang rajin ibadah malam itu tidak akan merasa kecewa. Jadi tidak pernah mengalami kekecewaan. Ya, jadi orang yang rajin salat malam itu terhindar dari rasa kecewa. Kita kok banyak kecewa. Apa tidak banyak kecewa? Apa yang diinginkan tak ada sampai-sampai. Kau kecewa je dia tak? Ikut tes, harapan nak lulus tapi tak ada lulus. Buka usaha, harapan dapat untung banyak, beruntung banyak, tapi justru sebaliknya tekor manjang. Itu kecewa. Jadi orang yang rajin salat malam itu tak bakal dia kecewa. Walaupun dia tekor, ibadah dagangnya banyaklah tekor dari untung, ujian juga dia tak lulus juga, itu dia ada kecewa ada.
Kenapa tidak kecewa? Karena bantuan Allah senantiasa menyertai dia. Nah, kalau dia buka usaha, insya Allah sukses. Kalau dia ikut tes, insya Allah lulus. Lah, ikut tes sibuk rumah guru. Ini banyak sibuk orang ngetes gini tuh. Saya banyak yang datang ke rumah. Ngapa tak tolong saya sembahyang hajat? Tak tolong anak cucu menantu segala macam lah. Nak ikut tes itu, tes ini, macam-macam tu. Tiap hari ada yang datang. Itu datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Apa hajat kau tak sembahyang hajat? Anak kau ikut tes, ya guru tu. Ada ini tes apa P3K apa. Ada tes masuk polisi lah, macam-macam lah. Nah, jangan saya sembahyang hajat kamu lah, sembahyang hajat rumah. Bangun kau awak malam kita. Sudah minta tolong dengan orang terus. Sudah tu lupa lah pula dengan guru. Itu lah. Pas nak tes lah ingat dengan guru. Biar jauh cari. Sudah tu. Mana ingat lagi. Kalau 2024 lagi bakal ramai lah tu minta sembahyang hajat, doa dengan guru tu. Ya. Sibuk lah tu siang tu malam. Saya pasang merek belah tak ada nerima tamu. So, apa niat minta sembahyang hajat tu lah. Dah tu lupa, dah nak bertamu lagi. Itu pula aneh bin ajaibnya tu. Jadi orang yang rajin tekun solat malam itu tidak bakal mengalami kekecewaan. Mana dia keterangan? Rawat Tabrani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail. Allah tidak membuat kecewa seseorang qama fi jawfil lail, seseorang yang selalu solat tengah malam. Faftataha surat al-Baqarah wa ala Imran. Dan dia membuka baca surah Al-Baqarah dan Ala Imran. Bahas sembahyang malam baca surah apa? Al-Quran, surah Al-Baqarah dan surah Ala Imran. Lagi di antara lagi ini tadi apa, orang yang rajin solat malam itu tidak akan mengalami kekecewaan. Allah tidak akan membuat orang itu kecewa. Jadi senang terus. Ya, pikiran tenang, tawa terus, senyum. Kalau rajin sembahyang malam tu biar kering kantong tu, dia senyum juga. Apa susah? Rezeki tu lagi ada dibukakan Tuhan jalannya. Jangan ngarap kalau rezeki itu campak dari langit. Bayang malam-malam terus ini tinggi-tinggi kata satu dah berdebu dah. Duit ratusan ribu tojun depan aku. Jangan ngelamun macam itu. Jadi Tuhan bukakan pikiran kita, ya, wawasan kita untuk menempuh jalan untuk mendatangkan rezeki. Jangan berangan-angan mayang malam-malam dari maghrib sampai subuh. Ada dah tojun dari langit emas lagi berdebu depan aku ke emas. Jangan itu diharapkan. Kecuali kalau kita memang sudah pangkat kita
tinggi, ya dah. Level kita sudah jauh di atas. Itu kelas kelas 1. Nak pengen sama orang kelas 7, tak sama. Artinya kita rajin sembahyang malam itu, Tuhan bukakan pintu rezeki kita. Diberi Tuhan kita wawasan untuk bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal itu, dan mudah prosesnya itu dia, ya. Wa man qama yusalli fil lail, selagi orang yang rajin salat malam itu, ibadah malam, faqad ta'arrada li nafahatil qurbir rabbani, itu dia mengajukan diri untuk mendapatkan kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengajukan diri untuk mendapatkan kurnia dari Allah. Itu jadi mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan apapun karunia yang ada di sisinya kepada kita. Rawat Tirmizi an Amr bin Absah radhiyallahu anhu. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Amr bin Absah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lailil akhir, sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhan. Itu maknanya aqrabu ma yakunu rabb minal abdi, sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya, atau sedekat-dekatnya Tuhan kepada hambanya. Itu dekat jaraknya antara hamba dengan Tuhan, antara Tuhan dengan hamba. Dekat itu, sangat dekat. Kapan itu? Fi jawfil lailil akhiri, pada tengah malam akhir. Pada tengah malam yang akhir lagi, tengah malam seperti malam akhir. Jadi kalau nak mendekatkan diri di situ paling dekat, ya. Jadi Tuhan dekat, bukan dekat seperti kita dekat sama-sama kita ini, enggak. Apa dekatnya? Rahmatnya. Apa dekatnya? Maghfirah, ampunannya. Apa lagi dekatnya? Rahmatnya, karunianya, ampunannya. Kan itu ada Tuhan gitu, seperti gua malam gitu, duduk dekat awak Tuhan antu pirau tu. Jangan salah paham. Jadi sedekat-dekat kita dengan Tuhan, sedekat-dekat Tuhan dengan hambanya, artinya pertolongan dia, maunannya, rahmatnya, karunianya, ampunannya. Nah, itu dekat kepada kita. Maka itu peluang ini yang sangat baik, jangan disia-siakan. Fa in istata'ta an takuna, jika engkau mampu, mimman yazkurullaha ta'ala fi tilkas sa'a, kalau jika engkau mampu pada waktu itu menjadi orang yang selalu mengingat Allah, ya, atau mampu menjadi orang yang selalu disebut-sebut oleh Allah. Allah selalu mengingat kita.
Kalau mampu berbuat sesuatu yang Allah ingat dengan kita, ya tentu kita ingat dengan Tuhan. Kalau nak ingat Allah mengingat kita, kita harus ingat dengan Tuhan. Kalau kita nak berharap Allah dekat dengan kita, kita harus mendekat kepada Tuhan, jangan jauh. Nak saat itu pakun, kata Nabi, lakukanlah. Kalau mampu kau melakukan sesuatu, ya, supaya kau jadi termasuk orang yang selalu diingat Allah, atau engkau termasuk orang yang selalu mengingat Allah, lakukan itu pada jam malam tak sepertiga akhir itu. Bangun, maksudnya bangun sepertiga malam itu, dirikan solat, zikir, dan baca Quran, dan banyak lagi. Pokoknya dalam rangka kita taqarrub kepada Allah. Nah, lakukan itu. Kenapa tadi dikatakan bangun ibadah malam itu adalah sebagai pengajuan diri untuk mendekatkan kepada Allah, supaya kita selalu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka itu kalau nak solat hajat itu jam seperti itu ya lebih bagus, karena ijabahnya kuat, kemungkinan besarnya ya dikabulkan. Sebenarnya hajat itu siang bolong boleh juga, tapi alangkah baiknya waktunya itu. Dan waktu itu adalah waktu yang paling sunyi, khusyuk, kesibukan tak ada, ya, hiruk pikuk tak ada juga. Tapi kini kau payah juga nak mencari waktu yang tak ada hiruk pikuk lagi, apalagi rumah dekat jalan. Jam berapa pun yang nama suara motor, suara mobil ada bila. Dikira jam 2 malam tu sunyi senyap dah ketik, kecuali rumah kita jauh dari jalan. Itu pun ada juga sayup yang tak dengar kau dalam hutan rumah kita. Kenapa? Banyaknya kendaraan gini tu. Jam 2 bangun, kata masih ada kau makhluk lewat. Ya. Jam 1, jam 4 subuh jangan sebut lagi. Pas orang hayalah solahil pala tu, sama kuat pergi ke masjid dengan pergi tempat kerja. Itu ya. Saya tu dah kata kalau ke masjid subuh tu, pergi ke masjid tu, ke langgar tu, ambil ketemu motor, ketemu mobil lewat, nak kerja tu tak. Begitulah zaman kini tu kesibukannya. Wafis sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan turun, Tuhan kita, Rabbuna, Tuhan kita turun tiap malam ke langit dunia. Waktu sepertiga akhir, hina yabqa sulusul lail al-akhir, sepertiga akhir malam itu Allah, Tuhan kita turun ke langit dunia. Nah, di sini jangan dipahami Allah itu turunnya seperti kita turun dari atas ke bawah, ke tangga pakai lift, tojol. Itu yang turun tu apa? Ampunannya, rahmatnya, ya, hidayahnya, maunahnya, itu yang diturun, rahmatnya turun. Jadi kalau nak mendapat rahmatnya itu
Itu sepertiga malam tu. Jadi jangan dipahami hadis ini Tuhan tu turun seperti kita manusia turun di atas ke bawah. Tidak. Itulah namanya termasuk kategori yang mutasyabih. Kalau kita pahami ikut turunnya Tuhan tu turun, berarti sama kita pakai naik Tuhan tu. Padahal Tuhan itu tidak bertempat. Kalau kita pakai turun naik, maknanya kita ni ada tempat. Tadi di atas, sekarang turun ke bawah. Udah dari bawah naik ke atas lagi. Jadi tempat kita kok di atas di bawah, tak di atas di bawah. Kalau Tuhan dah punya tempat, itu maka artinya turunnya Tuhan itu ke langit dunia itu artinya rahmatullah, rahmatnya Allah itu turun. Itu dikejar. Fayaqulu, sambil Allah berfirman, dia turun sepertiga malam itu. Apa kata Tuhan? May yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan perkenankan, kabulkan. Itu ya, jam sepertiga akhir tu. Siapa yang berdoa kepadaku, may yad'uni fa astajibalah, niscaya aku kabulkan. Doa lah banyak-banyak waktu itu, sepertiga malam itu. May yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepada aku, apapun yang dipintanya, baik keperluannya, hajatnya untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat, itu fa'u'tiyahu, niscaya aku beri. Minta lah situ. Jadi kalau nak lulus tes tadi, bangun sepertiga malam, pada dia yakin pula. Ada juga yang jawab macam tu kan, kalau kau lah semayang apa, kata saya, minta aku ni, minta semayang ni. Kaki kau kata pula aku doa tak do kabul. Tak percuma minta tolong dengan guru tu yang hajat dah kabul juga, banyak dosa tapi guru tu buat sangko pula dengan aku. Jadi kalau orang minta sembahyang hajat dengan saya kata aku dah ada jamin dah, yang kau minta itu dapat. Ikut saya minta kau dua kemungkinan tak dapat, gigi telunjuk. Kau lah ngapa? Mesti kita lah, kalau Tuhan lah katakan itu ya. Fa'u'tiyahu may yad'uni astajibalahu. Siapa berdoa, aku ijabahkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta kepada aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang meminta ampun kepada aku, maka aku ampuni. Tiga tu isilah, tiga sepertiga akhir malam itu. Doa, minta, ya. Doa dengan minta tu dekat-dekat lah ya. Mohon, apa nak minta situ. Ketiga, apa minta ampun. Tidak dekat kita dengan Tuhan. Cuma kita tu agu-agu banyak dosa pula, saya kok payah aku doa saya terkabul dengan Tuhan ni tak, untuk tak tolong dengan guru lah. Itu pula nyerah kau orang, kata saya. Awak lah, jangan tak ada yakin apa yang diminta tu kabulkan Tuhan. Kalau kau minta orang tu tolong dengan guru, berarti kau tak ada pede. Lagi sudah semayang cari guru pula, tolong doa guru, saya semayang tadi tak ada berdoa. Ngapa tak berdoa? Sesaan saya kabul tidak doa. Yakin, kalau berdoa tu yakin. Kalau tak yakin tak dikabulkan Tuhan. Jadi segala sesuatunya yakin. Ya. Mantapkan keyakin. Tuhan sudah janji ko tapi waktunya siko, ingat. Waktunya sepertiga malam akhir. Hitunglah tu, malam tu dah bagi 3.
sepertiga awal, sepertiga yang keduanya, 2/3-nya, 3/3 tu di ujung dia, situ yang pas ni. Wa qa'imul laili yuktabu bidzakirina Allah katsiran wadzakirat. Orang yang ibadah malam itu yuktabu bidzakirina Allah katsiran wadzakirat, dicatat, ditulis, dicatat sebagai orang yang selalu mengingat Allah, sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Jadi termasuk kelompok orang az-zakirinallaha katsira. Jadi orang yang bangun malam untuk ibadah itu termasuk kelompok itu, orang yang banyak ingat kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Abu Daud meriwayatkan, rawa Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu an wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi Imam Abu Daud meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aiqazar rajulu ahlahu minal laili, apabila seseorang membangunkan istrinya, seorang suami, ya, membangunkan, apabila seseorang membangunkan istrinya minal laili, waktu tidur malam, dibangunkan istrinya tadi, dia bangun dulu, setelah itu istrinya lagi tidur, dibangunkan, maka kedua-duanya bangun. Setelah bangun apa? Ambil duduk, fasallaya, langsung keduanya, orang tadi, laki bini tadi, solat malam. Aw shalla rak'ataini jami'an, solat dia, atau dia solat 2 rakaat. Kutiba minadz-dzakirin wadz-dzakirat, kedua-duanya itu kutiba, dicatat, masuk kelompok orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang laki-laki yang banyak mengingat Allah itu disebut az-zakirin Allah. Perempuan yang banyak mengingat Allah, az-zakirat. Banyak laki-lakinya az-zakirin. Kalau tak pernah ingat Allah, tak pernah sebut-sebut asma Allah, itu tak masuk situ. Payah juga nak masuk. Sembahyang 5 waktu tu lah, itulah ingat Tuhan, sudah tu lupa lah. Ini tidak, di samping solat wajib 5 kali sehari semalam itu, tambah lagi malam-malam itu ibadah malam, zikirnya segala macam. Wa man qama al-lail, siapa yang membangun ibadah malam, wa aiqadha ahlahu lis-salati minal lail, dan membangunkan istrinya untuk salat malam, dia bangun, bininya dibangunkan pula, itu tu nak seraju juga antara laki bini tu. Ada tu bini tu bangun marah, nak tidur bangun, mayanglah kau dewek. Suruh ngaji dulu bini tu, kau dia pengajiannya, ya. Mayanglah, semayang awaklah semayang, apa bangun orang nak tidur. Jadi tak ada saling pengertian, ya. Saling pengertian, punya wawasan, punya ilmu. Ada tu
Ustaz ada pula mengaji dah apa bangunlah semayanglah kau dewek. Ajak buat baik. Jawab macam tu pula ya. Antak tidur pesan tengah malam ni jangan bangun dengan aku. Semayanglah kau. Aku risau dah semayang. Kata di sini siapa yang membangunkan isterinya, siapa bangun malam kemudian bangunkan isterinya untuk salat malam, wajabat lahumar rahmatu, pasti dia mendapat rahmat keduanya tu, baik suami maupun isteri. Berapa jam dia bangun, pocik air, siapkan air, ya, dicucuin dikit dah ngawin, ambil air sekok kobokan, kau bangun cepat, macam itu. Jadi wajabat pasti itu dapat rahmat. Itu ya. Wa thabatat lahumal maghfirah, pasti pula lagi dapat ampunan Allah. Kedua tu, bini dapat, laki dapat. Apa yang mesti pasti dapat? Rahmat. Apa lagi pasti? Maghfirah. Itu mahal harganya tu. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa ayqaza imra'atahu. Allah merahmati seseorang qama minal lail, yang bangun malam, fasalla, lalu sembahyang dia, wa ayqaza imra'atahu, kemudian dia bangunkan juga isterinya untuk solat malam. Fa in abad nadaha ayrassa bi wajhiha al-ma'a, kalau dia tidak mau enggan bangun, kata saya tadi, kata Nabi, fa in abad nadaha, pocik air. Boleh Nabi juga pocik air, so dia bangun. Kalau dia beratnya lupa nak bangun tu ya. Rassa wa rahimallahu imra'atan, sebaliknya juga Allah merahmati imra'atan, seorang isteri. Tadi suami ya, ini isteri pula. Qamat minal lail, bangun, jadi isterinya bangun duluan, pesalat, kemudian dia salat tahajud ya, salat malam. Wa ayqazat zaujaha, bangun ke pula lakinya, dia sudah sembahyang, bangun ya bang, bangun ya, salat malam, tahajud. Fa'in aba, kalau abang kata tadi tak mempan dia bangun, oyok badan dia. Apa kata Nabi? Nadahat fi wajhil ma'a, pocikan air muka itu, biar dia bangun juga ya. Dapat rahmat, pasti dapat rahmat itu. Bayar apa kita lakukan ke tak? Ya. Buat kecuali memang suami isteri itu atau isteri itu sudah mondok, pernah lama di pondok ya, masuk pesantren, biasa tahajud malam-malam, apa nak mengisal untung. Warawat Tabrani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Tabrani meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min rajulin, tidaklah seorang suami yastayqizu minal lail, bangun malam, fayuqizu imra'atahu, dan dia bangunkan pula isterinya,
fa in ghalabahan naumu, maka jika dia berat nak apa tu bangun, ghalabahan naum, masih ngantuk, masih kuat nak tidurnya, nataha fi wajhiha almaa. Jadi seorang suami bangun, kemudian dibangunkan istrinya keberatan, masih nak tidur itulah, nataha fi wajhiha almaa, usaha lagi ambil air pocik mukanya, fayakumani, maka lalulah bangun kedua-duanya, bangun mengerjakan salat malam fi baitihima, di dalam rumahnya, fayadhkuranillahi azza wa jalla sa'atan minal lail, maka keduanya berzikir kepada Allah sesaat. Jadi mungkin sejam ke 2 jam sudah sembahyang tadi ya. Illa ghufira lahumma, melainkan Allah ampuni dosa keduanya. Jadi tidak perlu semalam-malaman tu begadang untuk tahajud zikir dah. Bangun solat 2 rakaat atau 4 atau 6 itu zikir, tidurlah lagi. Jangan salah faham pula lagi semua malam sampai subuh. Hayya ala solat al-falah, as-salatu khairun minan naum, awak ngantuk beruan situ. Sembahyang awak tidur, semua malam menjaga main sunat, ngejar sembahyang sunat, sembahyang wajib ketinggalan. Itu namanya tu berdagang ulu kasab, harap untung, modal lepas. Jadi tidur, bangun tidur, itu tidur, bangun lagi, nak lagi sembahyang lagi, tidur lagi. Jadi kata Nabi, sebaik-baik qiyamul lail itu, sebaik-baik ibadah malam itu ialah seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu macam mana? Tidur bangun, tidur bangun, macam itu. Ikutlah tu. Lah, demikianlah untuk ngaji kita malam ko. InsyaAllah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi masih pembahasan tentang keutamaan solat malam itu. Banyak ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi hidayah, taufik dan hidayah, pertolongan supaya hati kita tidak berat untuk mengerjakan solat malam itu, dan dapat kita menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini kita sampaikan sini dulu, mudah-mudahan bermanfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.